Baik, saya akan kembali menyapa Ibu Kurniasi Mufidayati, anggota Panja RUU TPKS DPR RI dari fraksi PKS. Ibu Mufidah, kalau mencemati berbagai kasus kekerasan seksual terutama yang terjadi di lingkungan sekolah dan juga di lingkungan agama, tidakkah ini semakin membuat RUU TPKS itu menjadi semakin urgent? Ya, jadi saya juga ingin menyampaikan ya bahwa tindak kejahatan seksual ini terjadi di banyak tempat, bahkan tidak hanya di lembaga pendidikan, Mbak. Jadi saya juga sepakat dengan apa yang disampaikan tadi bahwa tidak hanya terjadi di pesantren saja, ya, karena banyak juga data, saya di Komisi 9 ya, Mbak ya, mendapatkan data dari Dirjen P2P bahwa angka HIV itu meningkat dan penyebab terbesarnya adalah adanya penyimpangan seksual. Dan itu juga terjadi tidak hanya di lembaga pendidikan, tapi juga terjadi di lembaga non-pendidikan. Oke. Begitu juga dengan angka kehamilan tidak dikehendaki ya, karena kita bermitra dengan BKKBN, kita juga dapat data adanya kehamilan tidak dikehendaki. Kehamilan tidak dikehendaki yang penyebabnya karena perempuannya ini hamil sendirian, tidak ada suami ya, Mas Adi, artinya justru hamil karena di ini luar sudah nikah, terjadi di mana-mana itu Ibu bisa. dan bentuknya bermacam-macam, tidakkah semakin urgent RUU TPKS ini? Nah, sebentar, artinya dari data-data yang ada ini, seperti tadi juga disampaikan Bu Aminah? Amalia ya, Ya, itu Ibu Ami juga panggilannya. kan bahwa banyak juga kekerasan itu berawal dari suka sama suka dan adanya persetujuan. Nah, itulah poin itu sebenarnya yang menjadi kritis dari PKS. Ketika RUU ini yang sudah dibahas panjang dan juga kami sudah tadi Bu Ari sudah sampaikan ada pencegahan, ada partisipasi keluarga, ada partisipasi masyarakat ya. Nah, tapi tetap saja ada substansi kekosongan hukum untuk tindak kejahatan seksual yang di luar kekerasan. Itu yang keberatan di situ, karena kita berharap ya RUU TPKS ini akan disahkan bisa bersamaan dengan hukum lain yang mengatur tentang penyimpangan seksual dan juga perzinahan ataupun seks bebas, supaya semua terlindungi masyarakat kita ini dan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, khususnya sila ketuhanan yang Maha Esa, karena semua agama pasti melarang tindakan kejahatan seksual apapun juga, termasuk seks bebas, termasuk juga penyimpangan seksual ya, pasti ini juga dilarang. Dan semua tindak kejahatan seksual kami mengutuk keras dan kami tidak setuju. RUU TPKS tidak ada satu pasal ayat pun yang menyatakan setuju dengan seks bebas atau ketika hubungan itu suka sama suka halal. Jadi ini harus clear dulu supaya kita jangan sesat ya. Jadi tidak ada satu pasal atau ayat pun yang mengatakan muatan ini ada seks bebas, setuju LGBT dan seterusnya dan seterusnya. Ya, jadi bahwa RUU TPKS ini benar-benar mengintervensi seperti yang Ibu katakan, hulu dan hilir, makanya pencegahan ketika itu dilakukan early, lebih awal, tidak akan menjadi fenomena gunung es yang terjadi sekarang. Kita terbengong-bengong dan jangan pernah berpikir, saya mau tegaskan buat kita, RUU TPKS ini juga seperti katanya pemadam kebakaran, tidak. Tadi disampaikan dari 2016. Oke. Jadi, mencegahnya bagaimana sih Bu Ari kalau dengan RUU TPKS ini yang disebut pencegahan-pencegahan itu caranya bagaimana? Nah, dalam beberapa ayat itu dikatakan di sana ada pelecehan, ada eksploitasi dan seterusnya. Nah, dengan apa yang disampaikan itu, misalnya pencegahan. Tadi kan kita mendengar bahwa tidak hanya di sekolah-sekolah, apalagi berbasis agama, di kehidupan sehari-hari, anak PAUD juga. Jadi jangan pernah juga mengestimasikan ini berbicara, mohon izin, saya tidak setuju. Tadi seperti kita menjustifikasi pesantren. Saya tahu pesantren itu sangat mulia, banyak yang bagus-bagus seperti yang Bapak sampaikan.
tetapi ini pada orangnya. Jadi pada personnya. Oke. Jadi orang per orang ini harus dicegah, ditertibkan Kembali dengan lagi Bu RUU Ari ke TPKS. pokok, ketika itu tidak diatur dalam RUU TPKS bukan berarti itu melegalkan, bukan itu Yes. berarti menghalalkan, tapi karena memang sudah ada undang-undang lain yang mengatur itu. Ya. Mungkin ini yang banyak belum dipahami Bu Ari. Jadi Betul. ketika misalnya Iya, tadi gini, tindak Mbak. pidana asusila, Pak Isan mau menambahkan Ya, dulu? jadi begini, kan tadi saya sepakat dengan Bu Ari bahwa ini kan pada orangnya yang melakukan crime atau kejahatan, kejahatan seksual atau kekerasan seksual yang kita tolak gitu ya. Kita juga geram mendengar dan melihat jendela media hari-hari ini. Tetapi tadi kalau memang itu basisnya adalah crime, berarti kan kita harus selaras dengan pemidanaan yang sekarang sedang digodok di KUHP. Maka saya meminta pada hari ini agar ke DPR ya, agar RUU KUHP segera itu diketok Baik. dan RUU TPKS-nya menyesuaikan segera juga. Bu Ami, haruskah kita menunggu RUU TPKS diketok bareng dengan RUU KUHP? Tidak harus. Tapi mungkin saya mau tambahkan tadi yang untuk pencegahan ya. Jadi sebenarnya teman-teman di draft terakhir Balek itu sudah menambahkan 3 sektor pencegahan. Jadi sektor pencegahan itu diantaranya yang saya ingat ya, itu di dunia pendidikan. Termasuk seluruh dunia pendidikan, semua jenjang, semua jenis itu harus melakukan pencegahan. Salah satunya dengan membangun kurikulum, memberikan pendidikan kesehatan reproduksi, dan juga ditambah 3, teknologi informasi, keagamaan, dan keluarga. Jadi itu ditambahkan pencegahan itu di 3 di bulan, seingat saya di bulan Oktober dan Desember. Mengapa itu ditambahkan? Karena kita sangat menyadari bahwa potensi tadi ya kekerasan seksual itu harus dicegah. Termasuk misalnya kalau yang tadi dikontekkan dengan perzinahan, maka sebenarnya kita bisa cegah dengan tadi di sektor-sektor itu, dengan pendidikan, kemudian nilai-nilai keluarga, kemudian penguatan nilai-nilai keagamaan, kemudian teknologi dan informasi yang dikelola. Jadi sebenarnya di RUU TPKS itu kalau tadi disampaikan oleh kawan paham, itu diawali dengan relasi yang mungkin persetujuan dan itu di luar nikah. Kami ya di Komnas Perempuan sama sekali tidak membenarkan dan tidak menyetujui bahwa dikatakan RUU ini pro terhadap hubungan di luar perkawinan. Ya, itu tidak ada. Tapi kita bisa memberikan pendidikan agar anak-anak orang dewasa tidak melakukan hubungan di luar perkawinan ya atau zina gitu melalui berbagai pendidikan atau pencegahan yang ada di 8 sektor itu. Itu pencegahan, tapi kalau sudah kandung terjadi, tadi kan disebut tindak asusila tidak masuk dalam RUU TPKS, tapi sudah ada di KUHP sehingga bisa dilindungi korbannya? Di dalam KUHP sebenarnya ada bab tindak pidana kesusilaan dan kesopanan. Kemudian juga kalau tadi ya dikatakan ada relasi misalnya pacaran, kemudian terjadi kehamilan, kemudian ditinggalkan. Sebenarnya itu adalah konteks ingkar janji kawin. Nah di RKUHP sebenarnya ada dulu sebelum 2019 itu pasal ingkar janji kawin. Gitu. Kemudian juga usulan perluasan pidana perzinahan itu juga dibahas di RKUHP. Tapi kalau kita menunggu RKUHP dulu disahkan, maka semakin banyak korban yang tidak mendapatkan pemulihan. Ada kekosongan hukum di situ. Betul, khususnya di pemulihan. Tidak ada kekosongan hukum. Bagaimana Pak? Karena tadi yang serumpun saja ya, satu ada induk undang-undang tindak pidana yaitu KUHP, ada KDRT, ada undang-undang peradilan anak ya, ada undang-undang yang terakhir apa? Nah itu saya kira kalau penegakan hukumnya tadi dengan pencegahan itu kan dimulai dari orang masih anak-anak ya kan sampai PAUD dan ada pendidikan agama, saya kira nggak mungkin lah. Salah satu juga harus kita sadari semua nih, ini pengaruh sosmed, ini juga luar biasa nih. Orang dari mulai anak kecil sampai dewasa ada di sana, nggak ada rambu-rambu apapun. Nah ini juga salah satu faktor
yang harus diperhitungkan. Oke. Jadi jangan kita memproduce terus undang-undang, tetapi tidak bisa juga melihat bagaimana ini sekitarnya Baik. dan bagaimana penegakan hukumnya. Oke, law enforcement masalahnya di situ. Kemudian kita akan bahas lebih jauh sekali lagi apakah memang RUU KHP harus diketok berbarengan dengan RUU TPKS supaya ini bisa jalan berbarengan, dan pencegahan yang akan dilakukan Kemenak untuk institusi-institusi Ya. agama akan seperti apa. Masih ada satu segmen lagi pemirsa, tetaplah bersama kami di Kontroversi.